Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Febriatul Husna, nomor BP 2011-03-2011. Prodi Perencanaan Irigasi dan Rawa, dosen pengampu Rika Zufria SSM Hum. Selanjutnya, kutipan. Kutipan adalah gagasan ide pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Gagasan itu bisa diambil dari kamus, ensiklopedi, artikel, laporan, buku, majalah, internet, dan lain sebagainya. Tujuan mengutip ialah untuk memperkuat argumentasi kita dalam sebuah karangan. Selanjutnya, fungsi kutipan. Fungsi kutipan sebagai landasan teori, penguat pendapat penulis, penjelasan suatu uraian, bahan bukti untuk menunjang pendapat itu. Selanjutnya, prinsip-prinsip mengutip. Yang pertama yaitu penulis jangan terlalu banyak mengutip sehingga tulisan yang disusun menjadi suatu himpunan kutipan. Ingat, pengutip hanya menjadi bukti penunjang pendapat penulis. Yang kedua, kutipan dianggap benar jika sebuah menunjukkan tempat atau asal kutipan sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya. Yang ketiga, kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak termasuk uraian sebenarnya. Yang keempat, kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Yang kelima, apa yang dikutipnya atau menemukan kesalahan, ia dapat memberi tanda titik-titik atau sik. Sik berarti dari kata Latin sicut yang berarti dengan demikian. Yang keenam, mengutip tidak boleh mengadakan perubahan kata-katanya maupun tekniknya bila penulis terpaksa harus membuat perubahan atau melakukan perubahan, maka kata-kata tai menghilangkan bagian kutipan dipergunakan dengan syarat bahwa menghilangkan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Yang ketujuh, pada kutipan langsung penulis tidak boleh mengubah ataupun andai kata penulis tidak menunjukkan bahan itu harus dicetak lain, tebal, miring, atau lenggang dan diberi catatan kaki yang menyatakan bahwa huruf yang dicetak lain itu adalah dari penulis, bukan teks asli. Selanjutnya, kapan dilakukan itu ada di PTT saya yang tertera. Selanjutnya, nama pengarang. Dengan nama belakang terlebih dahulu jika terdapat gelar letakkan paling belakang, dan jika gelar lebih dari suatu maka setiap gelar dipisahkan dengan tanda koma. Judul lengkap dengan huruf italik atau underline. Nama kota diterbitkan buku tersebut, nama penerbit, tahun terbit buku tersebut. Jika tidak ada bisa memakai tahun buku tersebut, dicetak. Jika keduanya tidak ada, boleh tidak dicantumkan. Apabila kutipan lebih dari satu, maka perlu diurutkan sesuai dengan huruf alfabet kutipan dari buku. Nama majalah, tagline atau koran, kata atau serangkaian huruf yang khas, nomor edisi lengkap dengan tahun terbit, nama kota diterbitkan majalah tersebut, nama penerbit jika ada, kutipan dari majalah, tabloid, dan koran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jonda Putra, nomor BP 2011-03-30-03 dari Prodi Perencanaan Irigasi dan Rawa, dosen pengampu Bu Rika Zufria SSM Hum. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang daftar pustaka.
Sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel, dan bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dari karangan. Daftar pustaka merupakan daftar yang di dalam penyusunannya mencantumkan nama pengarangan, tahun terbit, judul karya tulis, informasi penerbit, dan keterangan lainnya yang ditempatkan pada bagian akhir satu karya penulis atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Selanjutnya adalah tujuan daftar pustaka. Melihat kembali kepada sumber asli yang digunakan dalam karangan, memperluas pengetahuan penulis dengan berbagai macam referensi, memberikan kemudahan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang sejalan, memberikan kemudahan kepada pembaca untuk menemukan sumber referensi yang digunakan, membangun kepercayaan pembaca. Sebagai apresiasi penulis dan tanggung jawab ilmiah atau penggunaan ide karya seseorang dalam tulisannya. Selanjutnya adalah fungsi daftar pustaka. Deskripsi mengenai buku, majalah, dan sumber lainnya secara keseluruhan, perlengkapan catatan kaki yang digunakan dalam badan teks sebagai syarat utama dalam menyusun suatu karya tulis sebagai sumber informasi atau rujukan para penulis, baik penulis buku, artikel, skripsi, jurnal, atau karya ilmiah yang lainnya. Agar karya ilmiah yang kita buat bebas dari plagiat, hasil dari karya tulis menjadi tepat dari susunannya karena diambil dari referensi yang sesuai dengan bidang. Selanjutnya adalah teknik penulisan daftar pustaka. Baris pertama dimulai pada pias atau margin sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dari referensi itu juga dimulai dengan 5 atau 7 ketukan ke dalam jarak antar baris 1 atau 1,5 spasi. Daftar referensi diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama akhir pengarang. Jika pengarang yang sama penulis beberapa karya ilmiah yang dikutip, nama penulis itu dapat dicantum ulang atau diganti dengan garis panjang sebagai pengganti nama. Selanjutnya adalah unsur daftar pustaka. Nama pengarang yang dikutip secara lengkap dan dimulai dengan nama keluarga, judul buku termasuk judul tambahan. Ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata kecuali kata sambung dan depan. Artikel dan karya yang belum diterbitkan dapat tanda kutip 2. Buku, majalah, jurnal, dan koran diketik miring atau di garis bawah. Daftar publikasi berisi nama tempat atau kota dan nama penerbit karya yang dikutip. Baik, cara menulis daftar pustaka dari buku. Selanjutnya adalah cara menulis daftar pustaka dari buku. Teman-teman dapat melihat contoh di bawah ini. Dan selanjutnya adalah menulis daftar pustaka dari artikel berbagai sumber. Daftar pustaka dari artikel dalam sebuah ideologi, nama pengarang di balik tahun, judul artikel, judul atau nama antologi dan penulis antologi, tempat penerbit. Nama pengarang di balik judul artikel, judul atau nama antologi dan penulis antologi, tempat penerbit, tahun. Daftar pustaka dari artikel dalam ensiklopedia, nama pengarang di balik tahun, judul artikel, judul atau nama ensiklopedia, halaman awal, halaman akhir artikel. Nama pengarang di balik tahun, judul artikel, judul atau nama ensiklopedia, tempat penerbit, halaman awal, halaman akhir artikel. Judul artikel, judul atau nama ensiklopedia, tahun, edisi, halaman awal, halaman akhir artikel. Daftar pustaka dari artikel dalam majalah dan jurnal. Dalam pengarang di balik tahun, judul artikel, nama majalah atau jurnal, edisi, nomor, tanggal, tempat, halaman. Daftar pustaka dari artikel dalam
bahan harian, nama pengarang di balik tahun, judul artikel, dalam nama surat kabar, tanggal, bulan, dan tahun halaman. Selanjutnya adalah penulisan daftar pustaka lainnya. Daftar pustaka dari makalah, nama pengarang di balik tahun, judul makalah, daftar publikasi, tempat halaman, daftar pustaka dari tugas akhir, nama pengarang di balik tahun, judul laporan tugas akhir atau skripsi, tesis, atau disertai berbentuk karangan, tempat, nama lembaga atau perguruan tinggi. Kemudian daftar pustaka dari website, nama pengarang di balik tahun, judul artikel, dalam alamat website internet. Selanjutnya adalah ketentuan lain dalam penulisan daftar pustaka. Selain mengutip sumber-sumber tercetak, penulis juga dapat mengumpulkan data dan referensi dari internet atau www World Wide Web. Aturan penulisan referensi sama saja dengan rujukan buku. Hanya tempat, nama, dan tanggal terbitan ditulis berbeda. Artinya unsur-unsur itu mengikuti cara penulisan di internet. Contoh penulisan rujukan yang bersumber dari internet, Scientific American 2000 Education that will be hot dalam http www.civic.com, diakses pada 20 November tahun 2000, pukul 15.32.45 WIB. Contoh penulisan rujukan dari tajuk rencana artikel tanpa nama, yaitu tajuk rencana membangun perangkat lunak demokrasi, Kompas 24 Desember 2004. Contoh penulisan rujukan dari wawancara interview radio dan televisi, Nata Baskara Roni interview televisi, pentingnya penyuluhan untuk membuat masyarakat berpikir logis, Raja Wali Citra Televisi Indonesia Jakarta 14 Agustus tahun 2004. Selanjutnya adalah teknik lain dalam penyusunan daftar pustaka. Teman-teman dapat melihat contohnya pada di bawah ini. Kemudian yang terakhir adalah contoh daftar pustaka. Teman-teman juga dapat melihat contoh daftar pustaka yang ada di sebelah kanan. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah janggal, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Catatan kaki dengan dosen pengampu Ibu Rika Zulfia SSMU. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari catatan kaki. Catatan kaki sendiri yaitu keterangan-keterangan atas teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan, atau catatan kaki sering disebut dengan footnote. Tujuan dari catatan kaki sendiri yang pertama itu kita untuk menyusun pembuktian, menyatakan penghargaan, menyampaikan karangan tambahan, dan merujuk bagian lain dari teks. Nah, adapun prinsip membuat catatan kaki. Yang pertama, hubungan catatan kaki dan teks. Nah, untuk hubungan catatan kaki dan teks dinyatakan dengan nomor urut yang diletakkan ke atas setengah spasi teks. Yang kedua itu menggunakan nomor urut penunjukan yang konsisten. Nah, ini dapat menggunakan tanda asterisk atau boleh dilihat di PPT ini tanda panah tapi diakarkan atau dikuadratkan. Itu tanda salib atau nomor urut angka. Yang ketiga yaitu memenuhi syarat dan teknik dalam pembuatan catatan kaki. Nah, adapun syarat-syarat dan teknik dalam pembuatan catatan kaki ini adalah yang pertama, harus sediakan ruang pada akhir halaman. Sesudah baris terakhir dari teks terdapat garis, dan setelah garis diletakkan nomor penunjukan untuk keterangan catatan kaki. Jarak antara baris pada catatan kaki adalah 1 spasi. Dimulai dari margin kiri. Selanjutnya, adapun jenis catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki penunjukan sumber atau referensi. Yang kedua, catatan kaki sebagai catatan penjelas. Yang ketiga, catatan kaki hubungan sumber dan
catatan penjelas. Di sini sudah ada itu penunjuk keterangan referensi ini dibuat bila menggunakan kutipan langsung dan tak langsung dalam teks, menjelaskan dengan bahasa sendiri apa yang telah kita baca, meminjam sebuah tabel, peta atau diagram yang dari suatu sumber yang kita ambil dari suatu sumber, dan untuk lainnya bisa dilihat dari PPT yang sudah saya sediakan. Selanjutnya ada unsur-unsur referensi dalam catatan kaki. Yang pertama itu pengarang. Nama pengarang dicantumkan sesuai nama asli. Cantumkan semua nama pengarang jika lebih dari satu. Penunjukan keterangan seperti ed, titik atau sering dibaca editor dipisahkan dengan tanda koma. Nah, jika tidak terdapat nama pengarang, maka catatan kaki dimulai dengan judul buku. Nah, sekarang untuk judul buku. Penulisan judul buku mengikuti kaidah penulisan bibliografi atau daftar pustaka. Jika penggunaan sumber berulang, maka ditulis dengan singkatan IBIT atau OP titik, CIT titik atau log titik, lognya LOC titik, CIT titik. Nah, ini ada unsur-unsur referensi dalam catatan kaki, ada data publikasi, ada nomor halaman. Untuk data publikasi, tempat dan tahun dicantumkan pada referensi pertama saja. Referensi yang berulang tidak perlu dicantumkan lengkap. Nah, untuk data publikasi harus mencantumkan nomor jilid dan edisi. Untuk nomor halaman, untuk buku yang terdiri dari satu jilid bisa menggunakan singkatan halaman atau HAL untuk menunjukkan nomor halaman. Jika sebuah buku terdiri dari beberapa jilid dan nomor halaman, maka nomor jilid ditulis dengan angka Romawi dan nomor halaman ditulis dengan tanda Arab atau angka Arab. Nah, ini ada sistematika pembuatan catatan kaki. Kita lihat dari PPT yang sudah saya sediakan. Selanjutnya kita masuk untuk singkatan dalam catatan kaki. Nah, yang pertama itu ada IBIT atau ibidium. IBIT titik yang kita baca ibidium sama dengan di atas. Digunakan untuk catatan kaki yang sumbernya sama dengan catatan kaki yang berada tepat di atasnya. Yang kedua ada itu LOC titik, CIT titik atau bisa dibaca logo citati. Itu tempat yang telah dikutip. Nah, digunakan untuk mencantumkan sumber bacaan yang sama, tetapi sudah diselingi oleh sumber bacaan lain. Cara penulisannya, nama pengarang, log, titik, cit, titik tanpa nomor halaman. Yang ketiga itu OP titik CIT atau biasa dibaca opere citati, karya yang telah dikutip. Nah, untuk ini digunakan untuk catatan kaki yang sumbernya pernah dikutip sebelumnya, tetapi disisipi catatan kaki lain dan sumber lain. Dan catatan kaki ini diambil dari sumber halaman yang berbeda. Cara penulisannya itu nama pengarang, OP titik, CIT, nomor halaman titik. Dan untuk buku dengan satu pengarang, boleh sini lihat ada tanda angka 3, tapi kalau matematika tuh misalkan kubik ini di kuadrat. Nama lengkap pengarang, judul buku dalam kurung tempat titik 2 penerbit, tahun, tutup kurung, halaman. Nah, sini sudah ada contoh 2 Westcalf, komposisi dalam Ende Flores, titik 2 Nusa Indah, 1994, tutup kurung, halaman, titik 201. Ini udah ada beberapa contoh
Ada buku dengan dua atau 3 nama pengarang, ada buku dengan banyak nama pengarang. Dan berikutnya, nah ini ada buku buku terjemahan. Ini sudah merupakan. Nah, ini ada lagi cara membuat catatan kaki referensi atau rujukan dari artikel berbagai sumber. Ada dalam sebuah artikel antologi, artikel ensiklopedi, dan artikel dalam majalah. Nah, untuk penulisannya sendiri itu berbeda-beda. Boleh kita lihat di PPT ini penulisan dari artikel, berbagai macam artikel. Nah, ini adalah cara membuat catatan kaki referensi rujukan atau dari sumber lain. Ada skripsi, tesis, dan disertasi. Ada nama pengarang, itu ada tanda 4, nama pengarang, judul skripsi atau tesis atau disertasi, nanti apapun yang kita buat. Dan tanda kutip dengan disertakan tanda kutip itu ada jenis karya, koma, nama lembaga atau perguruan tinggi, koma, tempat, koma, tahun dalam tutup kurung, koma, halaman, titik. Ini ada 2 contoh di sini. Nah, ini ada beberapa contoh untuk catatan kaki sebagai penunjuk referensi. Nah, ini ada. Nah, ini ada dari kita masuk ke dalam fungsi catatan kaki. Apa saja itu fungsi dari catatan kaki? Yang pertama itu untuk memenuhi salah satu kode etik yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah dan karya tulis. Nah, sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan terhadap karya orang lain, dan untuk menjelaskan sumber kutipan dari teks bacaan yang terdapat dalam karya ilmiah atau sebuah karya tulis. Nah, untuk memberikan keterangan atau tambahan atau komentar, dan juga sebagai pedoman dalam menyusun daftar bacaan atau sering disebut dengan bibliografi. Nah, sebagai bukti pendukung keaslian suatu penemuan atau pernyataan yang dikemukakan dalam karya ilmiah atau karya tulis. Jadi sini fungsi catatan kaki itu yaitu sebagai bukti pendukung keaslian dari suatu penemuan dari suatu karya ilmiah gitu. Dan yang terakhir itu untuk menambah pembahasan yang dibutuhkan dari sebuah pernyataan dalam teks bacaan. Misalkan nanti sebuah pembahasannya itu panjang, kalau seandainya kita sedang membaca buku ilmiah, nanti ada penjelasannya yang panjang, apalagi seseorang yang tidak suka membaca terlalu panjang itu bahkan membosankan. Jadi salah satu cara mengatasi kebosanan menurut saya kalau itu melihat dari catatan kaki. Kalau kita lihat dari catatan kaki pasti kita penasaran dan kita balik lagi untuk membaca itu apa pembahasan dari apa yang kita baca. Namun tambahan pembahasan tersebut tidak relevan jika ditempatkan dalam teks bacaan. Nah, ini ada contoh penerapan catatan kaki dan singkatan. Boleh kita lihat di PPT yang sudah saya sediakan. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, mungkin sampai di situ yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.